Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi ke sesi 11 di mata kuliah akuntansi manajemen yang berjudul akuntansi pertanggungjawaban. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sally Riawan dari kelas manajemen 21E dengan NIM 202100800092. Di sini saya akan membahas 3 topik pembahasan, yang dimana yang pertama itu pusat biaya. Nah, di pusat biaya itu ada poin yang harus dibahas, yaitu akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya. Yang kedua yaitu pusat laba, yang akan dibahas yaitu akuntansi pertanggungjawaban pusat laba, dan yang terakhir yaitu pusat investasi dengan topik yang akan dibahasnya yaitu akuntansi pertanggungjawaban pusat investasi. Baik, ke pembahasan yang pertama yaitu pusat biaya. Nah, pusat biaya atau cost center adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat memiliki kendali atas biaya yang dikeluarkan dan otoritas untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi biaya tersebut. Nah, pusat biaya juga merupakan jenis pusat pertanggungjawaban yang digunakan secara luas. Nah, sekarang akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya, terdapat 2 metode yang sering digunakan untuk memberikan umpan balik pada pusat biaya. Nah, yang pertama yaitu metode biaya standar, dan yang kedua yaitu metode anggaran fleksibel tanpa biaya standar. Di pembahasan yang kedua yaitu pusat laba. Nah, pusat laba atau profit center adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat laba memiliki kendali atas biaya dan pendapatan. Terus, dalam pusat laba, manajer bertanggung jawab dan otoritas untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi biaya maupun pendapatan unitnya. Nah, akuntansi pertanggungjawaban pusat laba. Laporan kinerja pusat laba membandingkan kinerja sesungguhnya dengan kinerja menurut anggaran. Dengan adanya laporan laba, manajer dapat mengetahui besarnya pendapatan dan biaya sebenarnya, dapat dibandingkan biaya yang dianggarkan. Terus, sehingga perusahaan dapat menganalisis penyebab terjadinya perbedaan dan mengambil tindakan koreksi apabila diperlukan. Nah, ya, pembahasan yang terakhir yaitu pusat investasi. Jadi, manajer pusat investasi itu mempunyai wewenang ekstensif untuk tindakan seperti pembelian aset jangka panjang, terus penentuan syarat kredit, dan penentuan tingkat persediaan penetapan harga jual. Di pusat investasi ini saya akan membahas mengenai akuntansi pertanggungjawaban pusat investasi. Pusat investasi bertanggung jawab untuk mendapatkan pengembalian investasi yang memadai. Nah, yang pertama yaitu pusat investasi atau return of investment, dan yang kedua yaitu laba residu atau residual income. Nah, laba residu merupakan alternatif untuk mengukur kinerja divisi. Di laba residu ini mempunyai keunggulan dan kelemahan. Nah, keunggulannya yaitu laba residu dapat menggunakan kembali minimal yang berbeda untuk berbagai jenis aset. Sedangkan kelemahannya ada 2, yaitu laba residu dapat mendorong manajer untuk berpandang jangka pendek, dan yang kedua yaitu tidak seperti ROI. Laba residu adalah ukuran profitabilitas absolut, yakni dalam angka rupiah. Jadi, apabila tingkat investasi 2 divisi berbeda, maka perbandingan langsung kinerja 2 divisi tersebut tidak adil. Baik, mungkin hanya 3 poin yang bisa saya jelaskan di akuntansi manajemen pada sesi ke-11. Lebih lanjutnya nanti saya akan menjelaskan di akuntansi manajemen sesi ke-12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.